Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat tahun baru. Tema perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah segala sesuatu ada masanya. Saya ulangi, segala sesuatu ada masanya. Firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ya. Saya akan bacakan ayat 1, 2, dan 4, ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian, ya, firman Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 yang tadi kita baca adalah segala sesuatu itu ada masanya, ya. Ada waktunya, ya. Jadi itu kalau di dalam pengertian kita saat ini, itu segala sesuatu itu ada musimnya, ya. Masa atau waktu itu sama dengan musim, ya. Seperti di Indonesia kita tahu ada musim penghujan dan ada musim panas atau musim kering, ya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, ya. Hidup kita juga ada musim-musimnya, ya. Sama seperti musim hujan tidak terus-menerus akan turun, ya. Dan juga suatu saat akan digantikan dengan musim panas atau musim kering. Dan sebaliknya, ya, musim kering, musim panas juga akan digantikan dengan musim hujan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Hidup manusia itu ada musimnya, ya. Nah, salah satu kata yang sering diulang-ulang, ya, diulang berkali-kali di dalam kitab Pengkhotbah ini adalah sia-sia atau kesia-siaan, ya. Itu pengertiannya itu melayang lenyap, ya. Tetapi sebetulnya kesia-siaan di sini tuh bukan sia-sia dalam arti percuma atau tidak ada gunanya gitu, ya. Tetapi yang dimaksud kesia-siaan di sini itu adalah tidak langgeng, ya. Tidak terus-menerus ada. Seperti musim, ya. Musim itu akan selalu berganti-ganti, ya. Tidak akan selalu hujan terus, tapi juga tidak akan selalu panas terus, ya. Jadi musim itu pasti akan berganti, ya. Yang suka musim hujan, kita harus siap-siap, suatu saat musim panas akan tiba. Yang suka musim panas, kita juga harus siap-siap karena suatu saat akan datang musim hujan, ya. Jadi kehidupan manusia ada musimnya, ada waktunya lahir, ada waktunya mati, ada waktunya tertawa, ada waktunya menangis. Tidak mungkin di dalam hidup kita terus-menerus tertawa bahagia. Pasti suatu saat kita mengalami kesedihan, mengalami duka cita, ya. Ada waktunya juga kita mengalami keberhasilan, tapi juga ada waktunya kita mengalami kegagalan, ya. Jadi tidak selalu kita akan terus-menerus sedih, tapi juga tidak selalu terus-menerus kita akan bahagia, ya. Semuanya akan terus berganti-ganti seperti musim di dalam kehidupan kita, ya. Nah, kabar baiknya adalah semua pergantian musim itu, ya, itu ada di dalam kedaulatan Allah, ada di dalam kendali Allah. Saya ulangi, ya. Semua musim kehidupan kita, ya, itu semua ada di dalam kendali Allah atau di dalam kedaulatan Allah. Musim di dalam kehidupan kita itu tidak terjadi secara kebetulan, ya, atau terjadi secara acak atau random. Tidak, Bapak Ibu, ya. Pergantian musim dalam kehidupan kita itu ada di dalam kendali Allah, ya. Waktu tertawa, waktu menangis, waktu senang, waktu berduka, itu semua ada di dalam kendali Allah. Apa artinya? Artinya, ya, ketika kita mengalami kesedihan, duka cita, kegagalan atau penderitaan, kita bisa belajar menerima dengan hati yang terbuka karena kita percaya itu semua ada dalam kendali Allah. Dan kita percaya juga Allah itu mengasihi kita sehingga mempunyai maksud yang baik bagi kita, ya. Pergantian musim itu tidak datang secara acak, seolah-olah itu di luar kendali Allah, ya. Sehingga kita bisa marah atau kecewa atau putus asa, ya. Karena apa, Bapak Ibu? Kalau kita misalnya menjadi kecewa atau marah ketika musim dalam kehidupan kita itu sedih atau kita mengalami kegagalan, itu artinya seolah-olah kita itu menolak kedaulatan Allah. Menolak bahwa Allah itu yang mengendalikan musim-musim kehidupan kita, ya. Memang tidak setiap musim, tidak setiap masa itu enak, ya, dan menyenangkan bagi kita.
Tetapi sekali lagi, semua itu ada di dalam kontrol Allah, dan itu semua karena Allah itu mengasihi kita, ya. Jadi kalau kita bisa tetap percaya bahwa setiap musim kehidupan kita dalam kendali Allah, itu akan menolong kita untuk bisa menerima kenyataan, menolong kita untuk bisa bersyukur, ya. Bila kenyataan itu baik, kita bisa bersyukur, ya. Kita tidak menjadi sombong atau lupa kepada Allah. Sebaliknya, bila musim kehidupan kita itu kita mengalami kesedihan atau kegagalan, maka kita juga tidak akan menjadi kecewa dan akhirnya melupakan Allah, ya. Jadi kalau kita bahagia, kita harus hati-hati, kita bisa melupakan Allah. Kalau kita sedih, kita juga bisa melupakan Allah, ya, karena kita kecewa. Sepahit apapun musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ya, kalau kita bisa beriman kepada Allah, kalau kita bisa terus percaya bahwa Allah itu yang berdaulat menentukan musim-musim kehidupan kita, kita memang tetap bisa sedih. Mungkin kita juga tetap bisa marah. Tetapi di dalam kesedihan dan kemarahan kita akan tetap berusaha untuk belajar beriman kepada Allah, ya. Jangan sampai kita hanya bisa bersyukur ketika semua keadaan kita baik-baik, dan ketika kurang baik kita menjadi tidak bisa bersyukur kepada Allah, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin menutup perenungan ini dengan mengutip pasal 3, ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan mengizinkan musim-musim terjadi dalam hidup kita, ada musim bahagia, ada musim sedih, ada musim tertawa, ada musim menangis, ya. Sesungguhnya dikatakan dalam ayat 11 ini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Ia membuat setiap musim itu ada keindahannya. Bahkan ketika kita sedih, ketika kita meratap, itu ada keindahannya, ya. Sama seperti Yusuf. Ternyata kesedihan dan penderitaan Yusuf itu membawa keselamatan bagi bangsanya dari kelaparan. Sama seperti juga penderitaan Paulus keluar masuk penjara, membawa bangsa-bangsa mengenal keselamatan dalam Kristus. Dan juga penderitaan Kristus itu juga membuat kita mengalami keselamatan kekal, ya, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu indah pada waktunya. Yang indah itu bukan hanya ketika kita bahagia. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam penderitaan kita tetap ada keindahan. Kenapa? Karena apa? Ayat 11 ini mengatakan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tidak mudah melihat keindahan yang Tuhan sedang kerjakan ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami penderitaan. Tetapi marilah kita belajar percaya bahwa Tuhan sedang meletakkan kekekalan, sedang memberikan kekekalan, sedang membangun kekekalan di dalam hidup kita. Semoga di tahun yang baru ini, walaupun kita tidak mampu menyelami pekerjaan Allah, kita boleh tetap beriman, tetap mengasihi Allah, tetap melayani Dia. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.